Hello Sci Friends, bertemu lagi dengan His Korea. Kemarin, kita sudah mempelajari sejarah ilmu kepribadian manusia yang didasarkan pendekatan psikodinamika. Gimana? Masih ingat gak kejadian bersejarah apa yang ada pada aliran tersebut? Nah, Sci Friends, selain pendekatan tersebut, ternyata kita bisa loh mempelajari kepribadian berdasarkan pendekatan-pendekatan lain. Yuk, check it out. Selanjutnya, terdapat pendekatan behavioristik, yaitu pendekatan yang mengutamakan peran lingkungan atau perilaku daripada proses internal individu. Aliran behaviorisme pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1913. Salah satu tokoh yang terkenal dari pendekatan ini adalah B.F. Skinner. Ia mengemukakan teori behavioral analysis dan digunakan dalam proses belajar, yaitu classical dan operant conditioning. Pada tahun 1920, dilakukan sebuah eksperimen terkenal yang bernama Little Albert Experiment. Penelitian ini dilakukan oleh John B. Watson yang merupakan contoh dari classical conditioning. Nah, contoh dari operant conditioning merupakan eksperimen yang dilakukan oleh Skinner sendiri, dikenal dengan Skinner Box, yaitu box yang didesain sedemikian rupa untuk mengamati perilaku tikus. Pendekatan selanjutnya adalah humanistik. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an. Pendekatan ini menekankan fungsi atau peran individu daripada lingkungan sekitarnya. Beberapa tokoh pada pendekatan ini adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Carl Rogers dianggap sebagai bapak person-centered approach dan juga disebut sebagai pendiri pendekatan humanistik. Temuan dan teori Rogers pertama kali dikemukakan pada tahun 1951, yaitu client-centered therapy. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan individu, bukan kekurangan atau ketidakmampuannya. Ia melihat individu dari keunikannya masing-masing. Maslow dengan pendekatan holistic dynamic teorinya mengemukakan hierarchy of needs dari manusia. Menurut Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan utama dalam hidupnya, dan dalam pemenuhannya harus berurutan dari bawah hingga atas. Pendekatan terakhir adalah dispositional atau trait theory. Pendekatan ini mengasumsikan perilaku, ditentukan oleh sifat-sifat yang relatif stabil yang merupakan unit dasar kepribadian seseorang. Psikolog Gordon Allport adalah orang pertama yang mengemukakan trait theory atau teori sifat kepribadian. Dia muncul dengan penemuan yang mencengangkan pada tahun 1936, yang menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 kata dalam Kamus Bahasa Inggris menggambarkan ciri-ciri kepribadian. Teori sifat ini selanjutnya dikembangkan oleh Eysenck. Pada tahun 1947, Eysenck mengemukakan bahwa perilaku dapat diwakili oleh 2 dimensi, yaitu introversion-extroversion, E, dan neuroticism, N, stable, unstable. Pada tahun 1966, ia menambahkan 1 dimensi, yaitu psychotism. Perkembangan selanjutnya dari pendekatan sifat ini dan juga merupakan pengembangan dari teori Eysenck adalah Big Five Factor Theory. Robert McCrae dan Paul Costa mencetuskan teori ini dan mengembangkan Five Factor Model atau FFM. Teori ini dikembangkan pada tahun 1980 dan membagi sifat kepribadian menjadi 5 taksonomi atau pengelompokan. Pengelompokan ini terdiri dari extraversion, agreeableness, openness, conscientiousness, dan neuroticism.
Wah, ternyata banyak juga ya pandangan yang bisa digunakan dalam perdalam ilmu kita soal kepribadian manusia. Psikologi memang ilmu yang menarik nih. Makanya, jangan lupa buat subscribe channel YouTube kita dan ikuti terus video-video lainnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, say friends.